salam dah. Bagus dah. Niko berjapa. Jauh na sedap. Pak Yul mana? Siap siap ni. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedenget. Ingat Pro 4 bersama Kulo Cek Gaya. Inilah informasi selengkapnya. Bataga Penghulu adalah tradisi adat Minangkabau untuk mengangkat seorang pemimpin adat yang disebut dengan penghulu. Pemilihan penghulu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan nenek mama dan juga anggota masyarakat dengan mempertimbangkan keturunan dan juga integritas. Upacara ini terdiri dari beberapa tahap penting, pecah, malacak gala, pasambahan, dan barale, yang masing-masing mempunyai makna simbolis dalam menghormati leluhur dan juga tentunya harapan akan kepemimpinan yang bijaksana. Acara ini juga menjadi momen penting dalam kehidupan sosial dalam masyarakat. Meskipun modernisasi semakin berkembang, Bataga Penghulu tetap dilestarikan sebagai bagian penting dari budaya Minangkabau. Salad Solo merupakan makanan khas Solo dengan perpaduan antara bistik dan salad. Salad Solo ini memiliki cita rasa manis, asam, dan juga gurih. Makanan ini mempunyai aroma rempah ringan yang khas. Berawal dari pihak Belanda yang merasa makanan yang disajikan tidak cocok dengan selera mereka, yang tentunya akhirnya pihak keraton menyajikan makanan daging dengan perpaduan gaya Eropa dan Indonesia. Perbedaan salad Solo dan stik Eropa adalah cara penyajiannya, di mana untuk stik selalu disajikan dengan panas dan salad Solo disajikan dalam kondisi dingin. Itulah tadi Ingat Pro 4 informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dodolor juga pacak meloi sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dodolor untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 089778848884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Lagi Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dulurku di mana berada untuk kesempatan di hari ini ya. Edisi di hari Rabu tepatnya 30 Juli 2025. Kita bertemu lagi dalam obrolan UMKM Loka kita ya. Sudah hadir di studio siapakah gerangan. Nah, ini pasti menjadi sebuah pertanyaan nanti dulure. Kalau pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Jadi kita pengen kenal siapakah gerangan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang saat ini. Kita bakal membahas topik dari Loka kita hari ini adalah tentang berpikiran terbuka dan positif untuk mencari solusi. Dengan tema tentunya tantangan dalam berwirausaha, cari solusi, tingkatkan kreativitas diri. Nah, sudah hadir di studio Pro 4 saat ini cantik, muda. Beliau adalah owner dari My Queen Kitchen ya. Ada Mbak Nur Indah Hidayati ya. Kita bakal sapa dulu narasumber kita. Halo, Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam, Cek. Sehat ya? Alhamdulillah, luar Selama biasa. ini kita beberapa hari ini cuma liwat-liwat WA aja. Iya. Hari ini baru bertemu mata ya. Iya, alhamdulillah. Tapi samunian caknya di antara foto dengan wong aslinya cantik ya. Masya Allah, Masya tabarakallah. Cek gaya tuh lah. Oke, ini menarik nih Mbak Indah, kita di kesempatan siang hari ini bertemu dalam obrolan UMKM Loka kita ya. Nah, mungkin tadi kan Cek sudah memperkenalkan secara sepintas ya, sekilas lewat lah Cek itu ya. Mungkin Mbak Indah bisa memperkenalkan secara langsung diri Mbak Indah, kemudian usaha yang dijalannya itu apa, dan juga tentunya apa yang melatar belakangi ngapo milih usaha ini. Silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indah Hidayati. Saya memiliki usaha My Queen Kitchen yang bergerak di bidang cake and bakery. Usaha ini kalau boleh dikatakan udah berjalan di tahun 2020 saat COVID, Cek. Nah, kalau ditanya yang melatar belakangi apa, itu ceritanya waktu COVID, Cek. Jadi dari kegabutan emak-emak, dia bisa merayakan hari-hari spesial mereka tapi tetap di rumah, nggak melanggar aturan-aturan COVID. Nah, ini gitu. menarik sekali nih, dulur ke dimana berada. Mbak Indah ini memulai usaha saat yang lain juga. Ini kan sesuatu yang gitu, sebuah langkah berani. Ya, sebuah langkah berani ngambil keputusan, berani ngambil ini memulai usaha ketika lagi masa-masanya Masa-masa sulit. Masa-masa sulit Cek itu kan. Nah, kenapa makanan yang dipilih nih Mbak Indah? Padahal awalnya Mbak Indah Di bidang fashion. Cek itu kan, ini kan bertolak belakang dari usaha yang sebelumnya Cek itu. Iya, itu tadi berpikir kita berkembang dengan suasana kondisi sekarang. Jadi kondisi sekarang itu ternyata sekarang yang kita jalin itu nggak bisa bertahan lagi, ya berarti kita harus cari inovasi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bertahan. Oke. Jadi sebuah inovasi yang dilakukan tentunya adalah dengan buka usaha ini tadi. Bidang kuliner. Karena gabut-gabut Cek ini biasanya WFH pasti bawa anak makan. Makan tuh lah yang masih pacak digawe ke. Iya, pacak digawe besul gitu ya. Jadi akhirnya itulah yang dipilih usaha. Iya. Nah, kalau kita boleh tahu nih Mbak Indah, kalau misalnya kan memulai sebuah usaha ini, usaha yang awal dengan yang ini sekarang di jalan itu kan bertolak belakang tadi awalnya. Iya. Ini Mbak Indah memang pada dasarnya hobi masak juga? Boleh juga lah. Suka bikin-bikin kue. Suka bikin-bikin kue. Jadi artinya ketika Mbak Indah memulai usaha ini, ini otodidak atau sebenarnya kursus dulu nih Mbak Indah? Enggak ada kursus otodidak. Masya Allah. Jadi artinya resep-resep itu dari ini pribadi?
Dari Belajar YouTube dari sebenarnya, YouTube? belajar dari YouTube terus kita cocok-cocokin aja sama selera di lidah kita. Oh, oke. Nah, Mbak Indah, kalau ketika kita memulai namanya merintis ya, karena enggak mungkin kan yang merintis ucuk-ucuk langsung. Sekarang nih yang Cik Gaya dengar tadi pas ketika kita di luar obrolan kita ini, itu kan Mbak Indah sudah cerita bahwa sudah punya 3 gerai, Masya Allah ya. Masya Allah, Artinya tabarakallah. kemajuan yang luar biasa seperti itu kan. Nah, ini kan kalau ketika kita merintis kan tidak dosim salabi ucuk-ucuk langsung jadi, gitu Iya, kan langsung betul. bisa ini. Pak, artinya kita membutuhkan wong-wong untuk bisa cuman ya untuk tahu nih dengan produk kita seperti itu kan. Nah, ini langkah apa yang Mbak Indah lakukan untuk bisa tentunya membuat uang tuh tahu dengan usaha yang Mbak jalani saat ini, Cik Etana. Mm-mm. Nah itu lagi berawal kan waktu itu saat COVID, Cek. Iya. Orang tuh kan semua di rumah, yang bisa dilakukan paling nonton TV sama main handphone. Oke. Kalau keluar kan nggak mungkin. Nah jadi makanya aku waktu itu usaha awalnya iklan. Jadi bikin sendiri dulu pribadi, bikin terus bikin foto. Kadang kan terlalu banyak bagi sama tetangga gitu kan, bagi kuenya. Terus setelah foto itu jadi aku bikin di Instagram, aku masukin di Instagram, terus aku iklankan. Nah Oke. iklankan di media-media, gitu kan. Sosial media ya. Sosial media juga. Dari iklan itulah akhirnya ada pesanan. Oke, ketika pertama kali, ya ceritanya kipo ya deh. Ketika pertama kali memulai, itu kan tadi kata Cik Gaya, untuk bisa menggait uang, untuk bisa jadi pelanggan kita, untuk bisa uang kenal dengan usaha kita kan tadi melalui sosial media, gitu kan. Untuk pelanggan yang pertama itu cak mana ya ceritanya. Pertama tuh misalnya kan tidak mungkin langsung misalnya sekian uang yang sudah mesen ya itu kan pasti ya awalnya kadang tuh itulah yang kadang buat uang tuh mundur maju nak buka usaha kira-kira laku apa tidak. Nah, ini Nah, pernah tidak iya. mengalami hal yang seperti itu? Alhamdulillah, ya pasti pernah ya di awal. Tapi alhamdulillahnya dari awal itu sudah ada pesanan. Jadi memang berani dulu ada modal. Tapi modalnya juga nggak yang gede-gede banget kata orang mau buka toko atau segala macam nggak. Berawal dari peralatan rumah aja gitu kan. Bikin satu kue terus dihias terus kasih sama tetangga. Bikin. Jadi kita ada beberapa contoh dulu nih biar orang percaya yakin kalau kita tuh bisa bikin kue gitu kan. Nanti kalau sudah ada beberapa fotonya, nanti tiba-tiba itu udah berapa ya paling aku tuh bikin 10 kue kalau nggak salah aku Iya, upload iya. video foto sebelum tiba-tiba ada orang yang pesen anak SMA gitu mau kirim buat temennya kebenaran di Ulang sekitar tahun situ. ya. Nah jadi gitu sih ternyata tuh yang percaya kita itu bukan saudara tetangga atau apa malah orang yang nggak kenal kita lebih percaya terhadap diri kita. Nah, jadi dari situ alhamdulillah dapatnya 1 Ya. tapi besoknya tuh 2, 3. Alhamdulillah Kalau Cik Ujung kita Palembang ini beguyur. Nah, berguyur itulah. Tapi di awal-awal memang sudah alhamdulillahnya tuh 5, 10 udah dapat. 5-10. Itu ketika awal-awal maksudnya awal-awal bulan pertama. Iya, bersyukurnya tuh di Covid itu orang banyak yang beli kue. Oh iya. Karena kan dia nggak bisa kemana-mana, jadi aku nggak bisa pulang kampung Mbak, ibu aku ulang tahun, aku kirim kue. Nah gitu jadinya Cek. Jadi, Nah tapi kita kan tahu nih kalau yang ketika kita COVID kemarin kan ada yang namanya pembatasan ya, itu kan artinya tidak boleh bertemu langsung atau segala macam gitu. Nah itu cak mana Mbak Indah melakukan tentunya jika kita ini perdagangannya transaksinya seperti itu. baik-baiknya cuman lewat handphone semua sih. Jadi transaksi dari Instagram balik ke WA, udah dari WA situ ya langsung kita kalau misalnya dia ngirim kan nggak ambil langsung kita anterin ke customernya langsung. Awalnya gitu, awalnya masih nganter-nganter sendiri. Ini ya kalau sekarang udah nggak sanggup lagi nganter sendiri, terpaksa customer yang ambil ke rumah. Ambil ke rumah, oke. Ini kalau untuk support dari sang pujaan hati, Masya Allah, tabarakallah. keluarga yang pasti ya. Ya. Ini bagaimana supportnya terhadap usaha Mbak Indah ini? Kalau suami itu alhamdulillah luar biasa, selalu supportnya positif. Positif Jadi ya? yang aku tuh kan ya biasa sih perempuan tuh kan banyak aku udah banyak belum iya. maju tuh sudah lemes duluan. Nah, Uji jadi kita tuh inilah sudah kalah berperang duluan. Nah. gitu, jadi tapi kalau suami itu selalu support, cek misalnya pokoknya pasti laku. Kalau jual tuh pasti laku, cek itu. Nah, kalau tidak laku aku yang ngabisi. Nah, siap balik bandar deh. Nah, balik bandar aja. Jadi itu sih yang bikin kuat walaupun kita nih bagus kok ini entah kita tuh enak atau kayaknya kurang rapi deh. Rapi kok udah bagus kok ini enak kok. Nah, jadi tuh bikin kita iya ya bagus rapi ya gitu. Dari situ sih kalau suami. Kalau keluarga malahan orang tua awalnya agak ragu. Soalnya aku nih kan di bidangnya ulang tahun nih, Cek. Gue ulang tahun ya. Orang lama ini kan mikir
ulang tahun tuh setahun sekali loh. Emang Iya. bisa dijadiin pegangan nih buat kehidupan hari-hari. Orang ulang tahunnya setahun sekali. Tapi balik lagi aku berpikirnya ngiyakinin gini. Memang satu orang setahun sekali, tapi juga ada anniversary. Dan orang di muka bumi ini berapa orang Ya, gitu. betul sekali. Kalau misalnya kita ngomongnya wong cuma setahun sekali cuma untuk sika uang gitu kan, ini kan Nah. sementara seberapa banyak kan manusianya. Betul. Nah, kalau untuk tentunya kue ini tadi dikhususkan tadi adalah kue ulang tahun Iya. gitu kan, yang dimulai dari otodidak belajar sendiri. Ini kalau Cik Geji jengok dari IG-nya apa cantik-cantik nih Masya kuenya Allah. gitu kan. Itu rasanya sangat tidak mungkin kalau nak nurut kayak ini ya. Sangat tidak mungkin itu apa Tanpa kursus. tanpa kursus. Kalau ini cak macam lah sudah memang profesional dari kursus ya itu nah. Ini cak mana nih apa rombak sekali buat ini berkali-kali karena cak Geji juga pernah buat nyoba-nyoba cak itu kan nyoba-nyoba kue tapi hancur lebur. Dan ketika hancur lebur tidak lagi pede lagi, ngulang. tidak ngulang lagi. Nah, ini kalau Mbak Ida cak mana nih? Sama sih Je, awal-awal tuh masih juga ada yang nggak rapi, pasti beda bikinan sekarang sama bikinan awal buat Awal tuh pasti dulu. beda. Tapi itu tadi kita jadi orang tuh nggak boleh yang pantang nyerah kayak gitu. Pokoknya coba terus. Ya udah nggak apa-apa jelek jual dulu aja. Kan ada yang mau beli gitu. Iya, Nanti iya. kalau udah bagus ya syukur alhamdulillah gitu kan. Pasti lama kelamaan bisa bagus juga. Nggak Jadi mungkin terus orang terus iya. ada perbaikan ya. Nggak mungkin orang melakukan setiap hari tapi nggak ada kemajuan itu nggak mungkin, mustahil gitu kan. Jadi yakin aja suatu saat pasti bagus lagi gitu. Iya, masya Allah ini sebuah inspiratif ya, sangat Masya inspiratif Allah. sekali yang disampaikan oleh Mbak Ida ini luar biasa ya, Dak. Nah, kalau ngomong ke masalah kue-kue yang dijual, kue ulang tahun, itu kan pasti butuh ide-ide, itu kan. Misalnya kalau misalnya Mbak Indah nganu ke kue, itu idenya cak mano, Mbak untuk jika kita ini menelurkan ide itu akhirnya menjadi sebuah kue seperti itu. Ya itu tadi. Kebanyakan pegang HP, jadi kebanyakan masih dilihat referensi orang dari kue-kue buatan luar juga. Nah gini juga aku jelasin kenapa aku ambil di kue ulang tahun, sedangkan banyak kan orang ada brownies, Yeah. fudgy brownies apa. Nah awalnya mau coba juga yang cake seperti itu, tapi ternyata cek pasar kan, kita cek pasar, ternyata terus kita bikin, kita hitung, ternyata keuntungannya itu nggak Nggak sebanding. nggak sesuai sama cuci piringnya segala macamnya kan, apalagi kalau ecer bahannya mahal, nanti jual juga murah. Nah aku mikir nih, kalau kayak gini terus susah ya, untungnya tipis, udah capek untungnya tipis. Nah Boleh makanya pada dengan iya be, payah. jadi mikir gimana caranya menaikkan nilai guna barang dengan sesuatu, gimana caranya naikin harga cake ini bisa lebih mahal. Makanya gitu, nggak semua orang kan bisa rapi, nggak Iya. semua orang bisa ada kreativitas. Nah itu yang kita gali. Baik lagi sih ada orang yang ngomong, oh iya enak Mbak itu kreatif, aku tidak kreatif. Cek itu alasannya itu 1000 alasan sebenarnya Cek. Iya. Asal galak belajar Jubang Pembang tuh. Cari pokoknya cari di Instagram, lihat toko-toko yang sudah maju tuh kayak mana. Belajar dari senior-senior yang sudah terjun tuh kayak mana. Dilihat-lihat kita coba, jelek, besok ulang lagi. Ya, jadi Cek, tidak betul-betul. ada kata menyerah. Ya. Teruslah Harus. terus melangkah seperti itu ya. Nah, Nah, ini kan sesuai dengan tema kita ya. Artinya kita harus memiliki pemikiran yang terbuka, positif untuk mencari sebuah solusi gitu ya, apalagi dalam tantangannya dalam berwirausaha. Nah, kalau berbicara mengenai tantangan apa yang dihadapi selama artinya 2020, ini 2025, 5 tahun usaha ya. Dan 5 tahun ini sudah berapa gerai? ini 1, 2, 3, 4 menuju 5. 4 menuju 5, Masya Allah. Nah, ini gerai lah sudah 4 menuju 5 ya, artinya OTW. lah 5 tahun artinya setahun sih kok buka gerai. Beda juga. 2 tahun, 3 tahun masih merangkak. Oke. Jadi pas di tahun-tahun sekarang inilah yang mulai beberapa kali buka gerai. Nah, kalau kita boleh tahu mungkin gerai-gerainya di mana, Bay? Ada di Pelaju, di Pipareja, di PIM, Waitam, OTW OP Mall. Nah, di Pelaju di mana? Di Jalan Sentosa, Lorong Mega Mendung. Oh, Ini posisinya sih di rumah nih, di rumah produksi. Di rumah produksi. Oke, di rumah produksi di Pelaju ya. Kemudian Di Jalan Pipareja itu apa ya? Jalan Pipareja deket yang terkenal tuh pempek
ini Cek Tasya, Pepek Tasya, oke. nggak jauh dari Berarti situ. dari situ. Terus di Waitam itu di Waitam arah persimpangan Pak Jo. Insya Allah itu openingnya nanti 1 Agustus ini. Ini yang terbaru ya? Iya. Kemudian di Opi Mall? Opi Mall insya Allah pertengahan Agustus kalau lancar, nggak ada halangan. Oke, Masya Allah. Sama sih kok lagi? Di PIM lantai Di basement. lantai basement. Nih Dolore, ini luar biasa nih Mbak Indah, usahanya bukan kaleng-kaleng, artinya sudah merambah kemana-mana dan punya beberapa gerai yang luar biasa. Nah, kaitannya dengan tantangan, pasti kalau yang namanya kita usaha, tidak mungkin dong, ibarat kata dak kati, apa jadi kita nih mulus, lancar, Betul. itu kan pasti ada tantangannya, pasti ada yang namanya pasang surut, ada yang namanya jatuh bangun. Nah, tantangan yang paling yang pernah dialami, yang paling membekas di hati Mbak Indah apa? Apa sih membekas ya? Mungkin gini, pas lagi banyak orderan malah jadi tantangan. Banyak orderan malah jadi tantangan. Oke. Iya, kan awalnya itu kan dari yang ngedekor tuh aku sendiri. Memang kan karyawan ada ya bagian poles. Ketika banyak orderan itu nggak diterima, sayang. Diterima ndak ke Wawa menuju Palembang. Nggak kuawa ya. Jadi terus kalau kita mau tinggal tambah karyawan Mbak, enteng emang orang ngomong tambah karyawan. Tapi kita kan otak kita sama otak karyawan beda. Kreativitas kita sama kreativitas karyawan. Jadi pas ketiga banyak orderan itu kita mau melatih karyawan baru itu untuk bisa sama kayak kita itu susah. Di situ yang kendalanya. Kendala itu mau sepemikiran sama kita itu susah. Uji kita belum rapi, uji dia lah sudah rapi sih sana. Uji kita miring, uji dia tidak miring. Nah, jadinya itu rasanya mau kena tutus ya. Jadi kan karena aku tuh terima sama karyawan tuh yang enggak yang berlatar belakang sudah pandai masak atau apa, karena kalau bisa itu kita bermanfaat bagi orang keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Jadi memang karyawan aku tuh tetangga-tetangga, saudara. Jadi yang dari nggak bisa, aku nggak bisa bikin kue Mbak. Nah ngelatih itu, sedangkan orderan sudah dikejar dari nol ya, artinya ngajarin. Dari nol, dari yang nggak pernah pegang mentega, nggak pernah pegang telur. Nah itu sih susah. Sama satu lagi menghadapi kebosanan customer. Kebosanan customer. Iya, ini kan sudah berjalan 5 tahun. Mbak, aku udah langganan di My Queen misalnya. Udah 1 tahun, 2 tahun. Tapi aku bosan Mbak, masa ulang tahun aku kue itu terus. Nah, berarti kita mikir nih. Artinya harus ada inovasi dong. Nah, inovasi terus. Jadi dari model tampilan kita inovasi, dari rasa kita inovasi. Pokoknya mikir terus. Mikir terus kira-kira inovasi-inovasi apa baik agar tentunya tidak ada membuat bosan dari pelanggan kita. Iya, jadi kalau bisa customer tuh tiap tahun beli di kita terus. Jangan bosan-bosan Cik Tanah. Jangan bosan-bosan. Nah, ini kalau ngomong tadi kan katanya kalau lagi apalagi kalau lagi banyak pesanan, ya. Banyak pesanan tuh yang bikin Mbak Indah tuh kelimpungan lah kasarnya Cik. Itu dalam 1 hari pernah berapa pesanan yang paling banyak? Kalau sama ready? Iya. 100 lebih, 120, 130 dalam 1 hari. Iya. Masya Allah. Karena ada, alhamdulillah juga Cek, ada orang-orang tuh anaknya ulang bulan. Ada pernah aku dapat customer, dia tuh kayaknya toke lah aja tuh. Toke karet. Ulang bulan, tapi pesan kuenya 60 piece. Kue mini itu buat karyawan gitu. Terus ada juga langganan itu, ada Warkop Haji Madinah di Kuto itu. Dia kalau ulang tahun anniversary kadang pesen 50 kue bagi-bagi karyawannya. Kadang sampai 100 kue. Ulang tahun 1 Muharram dia pesen kue. Temanya ini Mbak Indah, temanya tuh kayak masjid-masjid kita 1 Muharram. Gitu. Nah, jadi makanya jadinya puluhan, ratusan, tapi tetap juga ada sepinya, ada sepinya. Sepi ya ininya. Tapi kalau misalnya dalam apa maksud Cik itu dalam rata-rata gitu dalam 1 hari itu rata-rata kalau sama ready juga bikin kita 80 sampai 100. 80 sampai 100. Itu untuk berapa gerai? Untuk ini 4 kan ya Mas ya? Iya. 3 lah. Yang baru beroperasi kan 3. Yang 3 operasi ya. Jadi 80 sampai 100. 80 sampai 100 untuk dibagi 3 gitu ya. Sama ada PO juga kan pesanan. Di luar itu ya artinya yang ready ya kurang lebih 100 ya. PO beda dari itu gitu kan. Iya. Oke, luar biasa sekali ini. Mantap ini. Oke, kita bakal lanjut lagi dan Dolore. Kita rehat dengar ya. Kita dengarkan dulu sih kok lagu. Lagi baru kita akan lanjutkan kembali obrolan yang semakin menarik ini dalam obrolan UMKM bersama tentunya Mbak Indah ya. Dan tentunya masih banyak yang kita pengen tahu lebih banyak ya. Kita pengen dapat motivasinya dari yang Mbak Indah sampaikan ya. Kita dengarkan dulu lagunya ini dia Cak Pakam.
masih di 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di obrolan UMKM ya, Loka Kito, dengan tema berpikiran terbuka dan positif untuk mencari solusi. Dan tentunya tantangan dalam berwirausaha, cari solusi, tingkatkan kreativitas diri. Tentunya masih dengan Mbak Nur Indah Hidayati, owner dari My Queen Kitchen. Nah, Mbak ini hari dedulur, ternyata bukan hanya orangnya saja yang ada, tapi juga teka-teka kuenya. Teka-teka kuenya ini bisa dijingok tentunya dari YouTube ya, secara langsung kreativitas dari Mbak Indah ini dewe dalam tentunya membuat kue-kue ulang tahun. Nah, kita lanjut lagi. Iya, Mbak Indah, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke lagi obrolan kita di obrolan UMKM. Untuk kesempatan di siang hari ini sudah ada di depan kita kue-kue ulang tahun hasil karya dari Mbak Indah. Ini kan macam-macam ragamnya. Artinya kreativitasnya harus dituntut yang Cak Mano gitu kan. Ini Cak Mano pernah enggak ngalami yang namanya bad mood ketika misalnya kan namanya kalau kita tuh udah pacak lah gitu nak terus happy terus terus yang ide di otak kita gitu kan ada tiba-tiba pangkonya ndak ini. Nah, ini Cak Mano cara Mbak Indah dalam menjaga tentunya mood Mbak Indah untuk tetap terus bisa berkarya tentunya bisa menghasilkan sebuah kreativitas. Harus healing, Cek. Healing, jalan-jalan, kulineran gitu. Itu pecahnya seluruh wanita gala-gala ya. Gala-gala ya. Jadi healing ya. Iya sih, paling kan kita juga suka main-main ke toko orang di luar kota, misalnya ke daerah Bandung, banyak kan macam-macam kuliner cantik-cantik ke Jakarta, sambil lihat inovasi apa. Nanti kita tinggal bayangin kita bikinnya bisa nggak ya kayak gitu, atau kita kombinasiin. Kita nggak cepat 100% pasti, tapi apa ya yang bisa kita ambil dari situ. Paling gitu sih. Sekalian jalan-jalan kan, biar ini. Artinya penting juga kita untuk melihat usaha dari orang lain. Iya. Nggak untuk kita tiru 100% enggak, tapi untuk membuka pandangan pikiran kita aja. Untuk menambah kreativitas. Kalau orang tuh seperti itu, kita akan buat agak bedanya ke sini mungkin seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau ngomongin masalah customer ya, kan dari tahun 2020 ya sampai dengan 2025 saat ini. Nah, ini yang kalau Mbak Indah alami gitu kan, pasti Mbak Indah ada yang namanya customer nyel. Tidak nyel. Nyel tuh nyanyi sadek begadean dengan nyel ya itu kan. Terus yang pokoknya banyak protesnya, banyak komplainnya jadi. Pernah enggak menghadapi yang seperti itu? Banyak, Cek. Banyak, Cek. Masya Allah, ini pokoknya. Cak mana cara menghadapi tentunya komplain dari tentunya customer agar dia tetap menjadi pelanggan kita nih. Nak banyak sabar memang, Cek. Oh iya sabar. Karena wong sabar tuh subur Cak Gaya. Jadi ya memang Cak kata wong lamun tuh pelanggan ada aja. Nah, tapi kita juga nggak yang merajakan gimana-gimana. Tapi kalau memang kita pasti kan ada komplain nih. Kita lihat kalau memang ada kesalahan dari kita nggak. Emang kalau ada kesalahan kita akui dulu. Kita minta maaf, kita cari solusi bareng-bareng yang mana enak di dia, mana enak di kita. Jadi jangan serta-merta ketika ada komplain itu langsung pembelaan. Ada kan wong nggak disalahkan. Nggak disalahkan. Nah, salah kita, itu memang mbak itulah Cak itu. Ngapulo mbak bawanya Cak itu. Nah, itu kan. Jadi kita tuh tetap welcome ya. Tetap welcome dulu sih di awalnya, kita tanya dulu gimana cara bawanya. Kita setiap bawa tuh selalu kita kasih customer di handle-nya kayak gini ya Kak, taruhnya di sini, bawanya hati-hati, di mobil jangan taruh di kursi, misalnya taruh di bagian bawah gitu. Nah ini ketika kita sudah kasih informasi seperti itu, tetapi ternyata customer ada yang rusak atau apa, kan kita bisa bilang, Kak tadi sudah aku bilangin kan gitu kan gini-gini, jadi gimana Kak, maunya gimana gitu kan. Nah jadi cari sisi enak sama gak enaknya. Atau kadang kesalahan dari kita sendiri nih. Kadang-kadang kan admin ini salah nangkep, admin ini di otaknya apa, di otak customer apa. Apalagi soal warna nih Cek. Kadang-kadang customer kan Kak aku warna pink muda ya. Nah, pink muda di otak kita, di otak Indah mungkin sama di otak Cek mungkin beda. Nah, pink muda Indah mungkin kemudian ya, atau pink Cek mungkin masih agak terang-terang dikit. Nah, itu sering jadi komplain juga sih. Jadi soal warna ya. Soal warna sering, terus kadang Kak aku udah suka kue rame. Nah, uji itu perasaan tidak perlu rame nih. Jadi ini masih keramian. Nah, tapi aku Kak, mohon maaf Kak, aku pikir sih ini udah cukup. Tapi kalau Kakak memang ada yang kurang atau apa, bisa nanti kita perbaiki. Paling kita ganti yang ini aja Kak. Kalau yang ini nggak bisa, nah itu dijelasin. Memang benar-benar kita tuh welcome. Apa yang bisa kita lakuin, apa yang nggak bisa kita lakuin. Jadi artinya jangan juga ngerugi ke kita 100% ya. Tetap kita penuhi. Tapi bukan berarti. Iya, bukan berarti. Sudah Kak, lagi aku ganti baru langsung gitu kacar-kacar bikin baru. Nggak juga kayak gitu Cek. Kita kasih pengertian. Kalau kita komunikasi itu
insya Allah sih customer tuh mau nerimo. Jangan kita langsung, ayo dak bisa, kan salah kok dewe. Saya itu kan gitu. Jutek nih bibi ini. Karena kalau kayak gitu atau pembelaan langsung tiba-tiba membela diri tuh biasanya customer langsung ilfeel. Jadi sih kalau aku memang aku mikir dulu, nyadar dulu, oh salah aku ya sudah langsung buru-buru dulu minta maaf, terus cari solusi. Cari gitu sih. solusinya, oke. Nah ini kan ada beragam kue yang sudah ada di depan ini. Mungkin bisa dijelaskan. Ini kan mulai dari harga. Iya. Mungkin harga dulu kita kepengen tahu nih. Kalau kue di My Queen Queen Kitchen Kitchen ini tadi itu mulai dari kisaran harga berapa? Kalau untuk kue ulang tahun kita mulai dari harga 55.000. Oh, Yang paling best harganya seller. terjangkau ya di kantong gitu ya. Apa kalau berjuang sekarang ini worth it? Ya worth it, insya Allah worth it ya. Jadi kalau yang pertama itu dan best seller itu kita punya di cake 55 ini, Cek. Cake 55. Oke. Kita gini, ukurannya segini, tapi motifnya ini banyak macam dan banyak warna. Oke. Jadi nggak terpaku dengan motif ini aja. Dari 55.000. 55.000 pilihan. Itu ukuran berapa tuh? Ini ukuran 11 cm. 11 cm. Dia dalamnya brownies black forest, covernya pakai buttercream vanilla. Oke. Nah, kalau yang baru, produk yang baru juga yang harganya lumayan, ini di 65.000. Oh itu 65.000 Iya, ya? 65.000 ini krimnya bukan buttercream tapi dia semi-semi ice cream gitu. Whipped cream ice cream. Jadi serasa-rasa makan ice cream sama cake. Sama cake. Tapi di harga terjangkau, worth it gitu. 65.000. 65. Jadi selisih cuma 10 ya? 60. 60.000. 60.000. Artinya selisih cuma 5.000. Iya. Oh, oke. Terus yang di tengah-tengah itu? Ya, yang di tengah ini ada cheesecake, ini cheesecake tiramisu, ini cheesecake strawberry. Ini varian aja sih. Jadi kan orang kan aku bosan Kak makan brownies terus. Berarti kita bikin varian. Oh, oke, kita ada cheesecake-nya ada pilihan strawberry, kebetulan ada juga pilihan green tea, ada beberapa rasa lain juga, ada coklat. Nah, ini tiramisu. Itu cheesecake berapa? 95.000 aja. 95.000 Iya. untuk harga cheesecake ya. Basicnya spong bawahnya. Terus kemudian, kalau ini ada cake tingkat, ini atasnya 11 cm, ya. Bawahnya ini 15 cm. Oke, di bawah 15 cm. Harganya 125. 125 125.000 sampai 130 kalau yang ready. Yang ready. Iya, oke. kalau PO itu kan tergantung nanti requestnya customer seperti apa. Kalau yang misalnya agak lebih besar dikit lagi dari itu? Bisa. Kalau mau mulai dari harga berapa itu kalau misalnya agak besar lagi dari itu misalnya? yang tingkat 200 ya, yang tingkat ya, 200 ribuan bisa, 230 bisa, di 250 bisa. Kalau ada yang 3 tingkat 22 cm di tengah bawah, 17 cm tengah, atasnya 11 cm itu kita di 370. 370 itu Iya, artinya tapi bisa udah kalau 3 tingkat yang misalnya besar. untuk apa kalau misalnya Acara-acara yang anniversary besar, gitu kan ya. Nah, ini itu bisa artinya ya, 3 tingkat itu ya. Tapi kayak gini juga yang kecil-kecil juga banyak juga buat anniversary. Ada kadang kan ngasih guru, gitu bagi rapot, ternyata banyak juga yang kasih cake gitu. Ya misalnya kan kayak acara-acaranya di mana gitu kan. Iya, buat dirayain itu kan pasti kan kadang agak sukanya besar yang kan? lebih besar. Iya. Lebih besar kan, oke. Yang ini? Kalau ini cake potong, ini brownies, dalamnya brownies keju, brownies kokos, ini di harga 90.000 aja. Itu sebutnya apa? Kue tar? Cake potong. Cake potong sebutnya. Oh, cake tapi cak potong. kue tar ya. Ya dah. Cak tidak tahu membedakan antara kue ulang tahun, kue tar. Tahu cak itu kue yang cak ini kue tar atau kue ulang tahun bela, cak itu nanya nyebutnya kira-kira. Sebenarnya beda bahasa be, Cek. Beda bahasa. Kue tar tuh bahasa ke barat-baratannya be, Cek. Oh, cak itu bahasa kita kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Iya. Jadi tinggal ragam-ragam macamnya bae sih. Kalau yang ini sama ukurannya 20 cm juga sama kayak ini, basicnya juga sama, Cek. Cuman dia motifnya aja yang lebih cantik, ini di 100.000 aja. Di 100 ribuan. Oh, itu di 100 ribu. Iya. Ini juga. Ini 90. Oh, 90. Cuma kacek 10.000. Iya, kacek 10.000. Bentuknya beda-beda. Bentuknya beda-beda. Rasanya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Nah, ini balik kepada tentunya permodalan ya. Ketika kita misalnya sebuah usaha pasti kan tidak lepas dari ketika ini modal nih gitu kan. Butuh modal besar enggak? Kalau permodalan itu seperti cik ini nak tahu nian kau. Ini kayak mana nih Mbak Indah? Kalau modal awal itu cuma memanfaatkan apa yang ada di rumah aja sih, Cek. Awal? Iya, awal. Awal kan ya udah dibilang kan COVID, suami juga di bidang perbankan itu sudah nggak ada penjualan, artinya cuma gaji pokok, ada kata seseran, makan lagi sago, Cek. Jadi ya manfaatin yang apa yang ada, cuman paling beli loyang, kalau nggak salah waktu itu memang beli loyang yang kecil ini 3 gitu. Paling nggak sampai 300.000 lah kalau mau beli bahan, beli loyang, beli kotak gitu kan. Udah gitu aja sih.
Kalau apa modal sudah? baru berkembang nambah. Oh, ternyata nambah orderan, ada orang yang mau loyang lebih besar. Oh, beli loyang lagi, pesan lagi, gitu-gitu terus sih. Jadi Dari awal bertahap ya. manfaatin cuma kulkas di rumah gitu kan. Setelah nggak amat, oh ternyata beli softcase. Oh, pakai mixer yang kecil aja di rumah. Ternyata udah banyak orderan, baru beli yang itu. Udah cukup uangnya baru beli. Jadi nggak pernah yang maksain mau buka usaha beli apa-apa itu nggak. Semua Jadi artinya diputar. dari awal pertama kali merintis cuma bermodal kurang lebih 300.000. Iya, itu juga udah paling banyak. Udah paling itunya. banyak 300.000 ya. Dan sampai dengan sekarang. Iya. Kalau kita boleh tahu, misalnya ini kepo lagi. Ini Boleh. kan bisa menjanjikan, maksudnya cerita dari Mbak Indah ini bisa menjadi inspirasi untuk yang lain ketika mau, kan jangan pernah dianggap itu orang lain mungkin menjadi saingan ya. Karena kan Iya, rezeki kan sudah masing-masing. sudah masing-masing. Iya, nggak akan Dan- tertukar. Dan yang pasti yang Mbak Indah sampaikan ini adalah salah satu bentuk untuk bisa mengedukasi masyarakat untuk jangan sampai patah semangat duluan ketika kepengen memulai sebuah usaha. Nah, kalau kita boleh tahu sampai dengan sekarang kan sudah hampir 5 gerai yang dijalani. 1 bulan omset berapa nih? Kotor, bersih gitu. Berapa ya? Iya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Aku udah mau ngomong nih. Cuman ya berapa ya? Berapa sih ya? Bingung apa nih. Kurang lebih lah rata-ratanya sebenarnya. Rata-rata mungkin ya kalau bersih-bersihnya mungkin 10, 20 Satu mungkin bulan gitu. ya. Nah, ini kan menarik 10, 20. Oke. Sekarang ini kan sudah jalan 5 tahun dan memiliki tentunya pekerja. Tadi Mbak Indah sempat menyinggung Cik Gaya, wong yang baik itu adalah wong yang tentunya bisa mempunyai manfaat banyak bagi orang lain. Ceritakan itu kan menjadi prinsip daripada Mbak Indah sendiri gitu kan. Nah, salah satu yang Mbak Indah lakukan saat ini dengan membuka usaha ini itu kan salah satunya membuka lapangan pekerjaan. Iya. Sehingga Mbak Indah menjadi menjadi orang yang memiliki manfaat bagi orang lain. Sampai dengan sekarang ini sudah berapa karyawan yang ada dan sudah Mbak Indah rekrut mungkin dari tetangga, dari keluarga atau segala Iya. macam. Alhamdulillah 28 ya. 28 karyawan. Iya. 28 karyawan untuk berapa gerai? 3 ya. Saat ini 3 kan? 3 gerai. Artinya masih memungkinkan untuk menambah karyawan lagi ya. Insya Allah. Karena kan Mudah-mudahan. gerainya kan ini Pasti ya. kepengen terus. Soalnya Iya, kan terus, selalu terus. tanya, Mbak ada loker nggak ada loker? Kepengen. Siapa sih yang nggak mau? Iya, Ya iya, tinggal iya, itu iya. doakan saja. Nah, ketika pertama-tama dulu itu Mbak Indah sendiri yang Ya, handle. sendiri. Masih sampai batas berapa lah Mbak Indah yang masih handle dewe? Maksudnya itu orderan. Mungkin 6 bulan lah, sekitar 6 bulan tuh masih bisa sendiri. Oh, 6 bulan masih sendiri. Asisten paling anak, suami gitu. Suruh Jadi megangin, uang rumah juga jadi Iya, ini ya. Jadi korban ya. suruh megang mixer, Cek. Tuh anak dulu Suruh kotak ke gue gitu, beli bahan, masih Iya, iya. anak-anak. Tapi sama-sama. memang ini kan adalah yang namanya support system. Iya. Gitu ya. Artinya kalau ada support dari keluarga, dari anak, dari suami Ya, kan nggak bisa mungkin seperti juga. sekarang ini kan. Sama artinya satu seperti lagi yang itu. paling penting doa orang tua. Benar-benar doa orang tua dan orang-orang tercinta ya, Dak, ya. sama. Oke. Nah, kalau ngomongin bahan nih Mbak Indah. Untuk bahan-bahan sulit enggak untuk mendapatkan bahan-bahan? Ada bahan-bahan yang mudah, ada yang bahan-bahan yang sulit. Nah, kayak Kalau kalau misalnya seandainya yang mudah itu seperti apa? Kemudian kalau yang sulit bagaimana mencari solusinya? nah, Ini balik-balik ke tema kita tuh lah. Ini kan menikah Iya, banyak. dengan solusi ya. Nah, banyak solusi. gitu. Solusi. Nah, iya. Cek kalau misalnya kayak buttercream kami ini kan buttercreamnya bukan pure mentega putih 100%. Kalau mentega putih masih oke lah, masih ada lah gitu. Nah, Pak, kita ada cream soft untuk pelembut krim itu sendiri gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang sering mutus bahannya. Terus ada beberapa essence yang juga nggak ada di, kadang-kadang tiba-tiba mutus barang di distributor di Palembang, mutus semua TBK di keliling Palembang ini mutus kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita mau ganti, otomatis pasti customer kok kuenya udah samu Mbak kayak yang kemarin. Nah, kayak gimana caranya tadi kan solusi. Nah, itu balik-balik lagi caranya ke online. Jadi karena pengiriman kargo masih ini. Karena itu ya nggak tahu juga kadang-kadang barang itu tiba-tiba mutus kosong. Tapi kalau yang kayak misalkan terigu, telur itu kan apa-apa insya Allah ada terus. Cuman itu yang punya ciri khas kita itu yang sering kosong. Yang ciri khas itu wanginya yang gitu. ya tadi kan ini wanginya lain nih beda kan gitu kan. Terus juga lembutnya kue ini krimnya kayak gitu kan. Itu kan kata Mbak Indah tadi tidak ada standby ado. Selalu pas tiba-tiba putus ini ya galak gitu. Itu pernah mengalami putusnya itu dan akhirnya mendapatkan komplain.
Alhamdulillah tuh belum ndak sampai putus-putus nian. Jadi tuh sebelum putus tuh pasti dari karyawan bagian dapur kan, Mbak ini sudah stoknya tinggal 3 dus nih. Udah begebuk bercari kemana kayak gitu. Lantas sampai keluar kota pun jalanin, ketika di online pun udah dapet, sudah OTW Bandung apa ya OTW gitu. Cari ke Jakarta gitu bahannya apa. Ya, Nah, ini kan dengan harga yang minimalis ya, artinya yang worth it di kantong lah. Maksudnya dalam arti kata siapapun masyarakat mungkin tidak bisa misalnya untuk bisa mendapatkan harga dengan harga mulai dari 55 sampai dengan 125 aja itu kan. Nah, dianukan dengan bahan-bahan yang Mbak sebutkan tadi. Bahan-bahan yang menjadi ciri khas yang jangan sampai ini kan ciri khasnya kita nih. Kalau seandainya akan larilah pelanggan gitu. Nah, ini kira-kira balik modal apa tidak? Maksudnya itu kan ibarat kata sampai nak nyarinya keluar kota. Nah, itu tadi dah nak ngomong. Kadang-kadang jadi tidak worth it gara-gara cuma nak beli bahan itu, jadi nak keluar kota masalah di ongkos sama waktunya. Masalah ongkos punah aja gitu ya. Nah, jadi awalnya ini juga mungkin di setahun pertama, 2 tahun pertama kita tuh masih pakai yang butter cream yang biasa gitu kan, tega putih. Tapi itu tadi kata Cek pasti ada komplain customer atau apa, Mbak masih agak leket nih di lidah rasanya tenggorokannya. Nah, komplain-komplain itu nggak cuman kita, oh ya wajar lah 55 kalau nak lemak, enggak kayak gitu. Kita koreksi diri. Oh ya kayak gimana ya, bisa 55 masih bisa dapat untung juga, tapi customer tuh suka mikir-mikir. Nah, makanya baru seperti sekarang ini baru bisa gitu. Jadi makanya pas sudah ada duit uji itu baru bisa ya sudah gitu cari bahan tuh nak kemana, ke Bandung mana, baru pas sudah ada duit kayak ini. Dulu tuh juga seadonya juga awalnya. Tapi karena komplain customer tadi kita kan pengen jadi lebih baik juga. Kita ngutamain lebih baik itu sih. Jadi artinya komplain customer menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik ya. Nah, untuk legalitas sendiri dari apa tentunya My Queen Kitchen ini tadi gitu kan, itu Cak Mano ini kan kalau yang namanya usaha, apalagi usaha makanan terkait dengan makanan ini kan pasti harus ada izin Dinkes, izin dinas kesehatan halal, iya. Terus PIRT ya biasanya, PIRT, terus nomor induk berusaha ya. Iya, NIB. Itu artinya terkait dengan legalitas seperti apa nih? Alhamdulillah sudah ada yang saya sebutin tadi, sudah ada NIB halal, PIRT sudah ada. Oke, nah ini kalau kaitannya dengan tentunya bukan organisasi, komunitas ya. Nah, kan banyak nih kalau pelaku-pelaku usaha itu biasanya bergabung dengan komunitas dengan tujuan tentu satu menambah teman, menambah kolega, dan juga yang pastinya untuk bisa melebarkan sayap dengan usahanya seperti itu kan. Nah, ini kalau Mbak Ida sendiri bergabung di mana nih? Ya, alhamdulillahnya kita bergabung di Aspenco. Pimpinan Bunda Raya. Oke, dari Bunda Raya. Ya, Masya Allah juga semenjak bergabungnya di Aspenco itulah baru mulai terbuka yang namanya buat legalitas usaha, mau bikin halal, mau PIRT, semuanya alhamdulillah jalannya dari asosiasi itu di pimpinan Bunda Raya. Awalnya kan tadi kan namanya ibu-ibu rumah tangga ya. Terti aku NIB itu apa, PIRT, taunya buat kue jual itu nih. Tahu gitu kan. Nah, alhamdulillah bergabung di komunitas itu, asosiasi itu, Bunda Raya terima, welcome, benar-benar dibimbing. Kita tuh harus ada ini loh, harus ada ini. Nah, alhamdulillah sekarang sudah punya semua. Nah, ketika dalam pengurusan legalitas itu ada kesulitan atau tidak? Kan ini kan apa yang namanya UMKM ini kan adalah program yang didukung oleh pemerintah. Artinya pemerintah kan mengharapkan masyarakat bisa berdikari di dalam tentunya perekonomian dengan usaha yang dimiliki sendiri begitu kan. Nah, kan untuk bisa mendukung program pemerintah ini, pemerintah mungkin kan memudahkan dalam urusan legalitas. Nah, ini kalau yang Mbak Indah rasakan sebagai seorang wirausaha gitu, apakah ada kemudahan-kemudahan seperti itu? Alhamdulillah sangat mudah sih. Alhamdulillah sangat mudah, dan apalagi kita tergabung dalam asosiasi itu udah ada ruang-ruang sendiri buat kita, udah ada bimbingan-bimbingan dari mereka gitu. Oke, jadi artinya udah ada jadwal, tinggal dari kita aja mau atau enggak gitu. Artinya dari komunitas itu, itu diinfo nanti memberi kasih jalan lah ibaratnya, kasih jalan nih siapa nih yang kalau mau bikin halal ini kebenaran dari Dinkes dari ininya ada kementerian. Kalau mau nih datang ke sini kata Bunda, nah udah langsung ngurus gitu kan. Apa yang belum perlu, apa yang nggak ngerti pasti nanti dibantu sama komunitas gitu. Itu termasuk label halal. Ya. Halal juga ya. Karena kan itu kan untuk lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri customer ya untuknya membeli produk kita seperti itu kan. Iya, betul. Dan katanya memang itu menjadi salah satu hukum wajib ya kalau untuk kita punya usaha tuh harus ada label halalnya, PIRT dan segala macam. Iya, apalagi kalau kita masuk mall kan harus ada.
Iya, iya. Pas ketika sudah masuk mall ya. Ini di mana tadi? Di Palembang Indah Mall kalau sekarang. Di PIM ya, sudah adanya. Di mana itu di PIM? Lantai basement. Di lantai basement. Iya, dekat eskalator, dekat ATM Center kalau dulu. Dekat ATM Centernya Iya. ya. Oke. Nah ini Mbak Indah, mungkin kan sebelum kita menutup, mungkin biar wong tahu misalnya kalau seandainya wong nak kepengen kepo-kepo, ya kan? Itu kan Mbak Indah tadi mempromosikannya lewat sosial media. Yes. Nah sosial medianya apa baik yang Mbak Indah pergunakan untuk bisa tentunya meng-up usaha ini untuk jauh lebih maju, yaitu itu apa bisa sosial medianya untuk bisa dikepo-kepoin, dan juga nomor yang bisa dikontak nih misalnya seandainya ada yang pengen pesan seperti itu. Oke. Kalau nak kepoin Instagramnya My Queen Kitchen, kita Instagramnya My Queen Kitchen tanpa spasi. My Queen Kitchen tanpa spasi. Iya. Facebooknya juga sama. Jadi cuman di Instagram sama Facebook. Oh, TikTok juga ada. Ada di TikTok juga. My Queen Palembang. My Queen Palembang Iya. ini ya. Oke. Dia itu udah lengkap sih, udah ada ibaratnya harganya, ukuran. Jadi udah nak nyusai customer. Iya, Jika jadi- kue bertanya. Nah, Ini aku nak yang yang ini lah, berapa Mbak? harganya. Yang ini berapa Mbak? Nah, sudah ada galau ukuran, sudah ada galau harga, tinggal baca wae. Kontaknya juga sudah ada di situ, Cek. Oh, jadi sudah Oke. sama nomor kontak ya. Iya, betul. Tapi kalau seandainya misalnya nak nyebut ke sekarang boleh nomor kontak? Oh iya, 0822 Heeh. 499 1009. 499 1009 0822 49 1009. 49 99 dua kali ya. iya. 0822 499 1009. 1009. Nah, ini Iya. ya, nomornya cantik pula. Oke, Mbak Indah, sebelum kita menutup kebersamaan kita di siang hari ini dalam obrolan UMKM kita, loka kita ini, mungkin sebagai closing statement nih, apa yang menjadi pesannya Mbak Indah untuk para pelaku usaha yang mungkin baru merintis? Tadi kata Cik kayak biasa kalau mau baru merintis segala rasanya Cak mana takut-takut untuk maju Cak nih kan. Ada yang malahan pernah Cik tanya katanya, aku Cak itulah juga Cik ya, wong rumahku ngomong kalau laku ngomong ke katanya, yang namanya kita berjualan pasti ada yang beli pasti ada yang beli ya, itu dia ngomong Cak itu kan. Nah ini kalau pesannya Mbak Indah sendiri untuk para pelaku usaha yang kepengen merintis, itu baru nak merintis itu kan, itu kira-kira apa agar usahanya tetap maju? Apa sih kalau pesan dari aku, mungkin kita harus coba apapun itu, coba dulu. Kita nggak tahu hasilnya kalau tanpa mencoba. Kalau kita coba cuma ada dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan. Kalau nggak berhasil ya gagal. Ya kalau memang gagal ya nggak apa-apa, habisin dulu jatah gagalnya. Paling berapa kali sih gagal? Iya, Pasti nanti mentok kok ketemu berhasilnya. Itu memang pemikiran seorang wirausaha ya. Dak, ya. Iya, kalau kita sering sih ngobrol kan, kayak gimana sih Mbak, pengen sih buka usaha. Rata-rata orang tapi aku kayak gini, tapi jangan banyak alasan. Kalau aku sebenarnya paling males kalau ngomong pengen sukses, pengen buka usaha tapi banyak alasan. Please jangan banyak alasan. Apa yang ada itu yang kita kerjain. Tapi kalau seandainya misalnya dari awal kan ketika kita baru merintis, ya itu kan ibaratnya tidak langsung ada yang beli, ya itu. Malah mungkin ada yang tidak laku sama sekali awalnya seperti itu kan. Itu kira-kira kan itu kan secara tidak langsung kan menjatuhkan mental juga nih Mbak Indah. Walaupun mungkin rasanya lemak sih yang kita buat ya itu kan. Tapi kan menjatuhkan mental kita juga. Ini Cak mana untuk bisa tentunya bertahan dengan posisi agar kita tetap bisa maju. Tapi kita tuh berani kritik diri juga sih. Oke, Jadi kita tuh jangan ngerasa, oh tapi kue aku nilai lemak, kue aku nilai cantik, itu. Nah, jangan cak kepedean. Iya. Nah, kita berpikir dikoreksi. Jangan mati kebagusan dewe. Nah, cak itu kan. Iya. Apa mungkin aku kurang di sini ya, atau kurang di sini, minta pendapat sama orang-orang terdekat. Jadi kita kan nggak ucuk-ucuk langsung jadi sempurna. Oke. Jadi jangan aku ini sudah usaha Mbak, aku sudah mengupload kue tapi nggak katanya nak beli. Nah, kita tuh berpikir lihat dulu punya orang kayak gimana. Oh, aku sudah sebagus orang belum sih gitu kan. Oh, kalau belum bagus berarti aku harus berusaha lagi dong sebagus orang itu. Gitu sih. Oke, baik. Sebagai mungkin closing statement yang menjadi harapannya Mbak Indah terhadap usahanya sendiri saat ini. Ya, harapannya sih bisa maju terus, bisa lebih berkembang lagi, bisa menyerap tenaga kerja, Amin. bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Dan harapannya juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palembang untuk kue ulang tahun ini bisa diterima. Jadi jangan lupa ke My Queen Kitchen. Ya. Kalau ulang tahun, anniversary, Ingatlah. nggak ngasih guru, ingatlah My Queen Kitchen. Oke, kalau Cek terima kasih banyak tentunya Mbak Indah untuk ngobrol yang asik luar biasa di siang hari ini. Kalau ngobrolin narasumbernya asik tuh asik juga. Waktu tuh tidak terasa. Cek juga asik kok. Jadi terima kasih banyak untuk kehadirannya di obrolan UMKM Loka kita pada kesempatan di siang hari ini. Kita doakan sama-sama semakin maju. Gerainya yang sampai 5 ini tadi
jadi akan terus berkembang. Amin, amin, Dan amin. juga bukan cuma sekadar di Palembang Mbak yang menjadi customernya, bisa sampai keluar kota. Amin, 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 Atau ya keluar Allah. negeri dia tuh. Masya Allah, amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, Oh, betul. iya. Oke, tidak terasa akhirnya waktu juga yang harus membawa kita di penghujung kebersamaan. Pepatah bijak mengatakan, tentunya tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.